Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertemuan selanjutnya di mata kuliah hukum acara ini, tepatnya di mata kuliah hukum acara pidana, kita akan melanjutkan pembahasan materi yang sudah minggu-minggu kemarin kita bahas. Jadi ada beberapa yang akan poin-poin yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Yang pertama adalah tentunya kita akan membahas hal-hal yang paling mendasar dari adanya KUHP. Jadi dalam KUHP ini apa saja yang mendasar atau yang banyak dibahas di dalamnya dan perlu kita ketahui bersama. Jadi rekan-rekan mahasiswa semuanya akan mengetahui apa sih intinya, terus bagaimana sih isi dari KUHP itu sebenarnya. Jadi kalau KUHP itu Kitab Undang Hukum Pidana, kalau KUHP adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidananya. Oke, yang pertama adalah hak terdakwa atau tersangka. Di sini terdakwa di PPT ya. Setelah ini akan saya tayangkan PPT. Silakan saudari-saudara, rekan-rekan mahasiswa untuk menyimak juga. Yang pertama adalah hak terdakwa tersangka. Pertama, ada asas yang sangat terkenal, yaitu asas praduga tak bersalah. Maksudnya apa? Sebelum seorang tersangka atau terdakwa divonis oleh hakim, maka dia masih dianggap tidak bersalah. Nah, itulah gunanya lembaga peradilan yang di dalamnya untuk melihat apakah tersangka atau terdakwa tersebut dia benar-benar melakukan tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan kepada dia. Maka bunyinya beda, ada tersangka berarti dia disangkakan, terdakwa dia didakwa, kan? Kalau terpidana berarti dia sudah mendapatkan vonis dari majelis hakim. Nah, itu makanya setiap tahapan namanya berbeda kan gitu. Yang kedua adalah beban pembuktian. Kalau dalam hukum pidana pembuktiannya tidak terbalik, tapi pembuktian siapa yang mendalilkan maka dia yang membuktikan kan gitu. Maksudnya apa? Bahwa jika jaksa penuntut umum dalam hal ini menuntut seseorang yaitu terdakwa atau tersangka terkait dengan pasal yang dituduhkan kepada dia, maka jaksa juga harus membuktikan bahwa orang tersebut bersalah. Dengan apa? Dengan berbagai macam alat bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut. Maka di sini beban pembuktiannya adalah pada penuntut umum. Sedangkan tersangka atau terdakwa dia juga diberikan hak untuk bukan membuktikan ya, tapi untuk membantah atau menolak dalil-dalil bukti yang diajukan oleh penuntut umum gitu, atau bisa menolak alat bukti juga dari penuntut umum. Selanjutnya diberitahu hal yang didakwa. Jadi terdakwa di sini harus diberitahukan. Hakim harus ketika dibacakan, hakim menegaskan apakah saudara mengerti dengan apa yang didakwakan kepada saudara. Jika tidak mengerti, maka hakim akan menjelaskan. Jadi tidak boleh seorang diadili tanpa dia tahu apa kesalahannya. Seperti teori kemarin sistem peradilan pidana yang pertama, yang minggu kemarin kita jelaskan, ada dua macam itu. Yang pertama kan jelas bahwa dia nggak beritahu, pokoknya kamu salah apa enggak, dipaksa untuk bersalah dan dia sampai disiksa untuk mengakui kesalahan yang kesalahan tidak pernah dia perbuat sebelumnya. Nah, di sini oke. Yang kedua menyiapkan pembelaan. Nah, tersangka atau terdakwa di sini dia bisa menyiapkan pembelaan. Maka dalam sistem hukum itu juga, sistem hukum pidana kita di KUHP ada pembelaan dari terdakwa. Dia akan membacakan pembelaan dari apa yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum kan gitu. Kalau dia tidak bisa, misalnya, Pak, bagaimana kalau ada orang kampung yang dia tidak bisa bahasa Indonesia, orang pedalaman yang dia hanya bisa bahasa lokal saja. Maka pengadilan menyiapkan juru bahasa. Nah, juru bahasa itulah nanti yang akan menerjemahkan apa yang dia bacakan. Karena biasanya yang membacakan pembelaan itu ya tersangka atau terdakwa sendiri. Tapi kalau dia kan nulis bisa dengan ketikan atau tulis tangan kan. Tapi kalau dia tidak bisa bahasa Indonesia atau sebaliknya, misalnya orang luar negeri tidak bisa bahasa Indonesia, sedangkan hakimnya nggak bisa bahasa asing. Nah, ini kan masalah kan juga disediakan juru bahasa. Oke. Itu ada di pasal 50 sampai dengan 58 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, itu silakan disimak di pasal 50 dan 58.
Oh iya, jangan lupa ya, nanti silakan download KUHP, jadi Kitab Undang Hukum Acara Pidana. Jadi mahasiswa semuanya bisa melihat pasal-pasal demi pasal yang ada di KUHP pidana tersebut. Nah, terus setelah itu, Pak, bagaimana jika orang itu tidak bisa membayar penasihat hukum atau advokat atau pengacara untuk memberikan pembelaan kepada dia? Bagaimana? Di undang-undangnya jelas jika ancaman hukumnya 5 tahun ke atas, wajib sebenarnya untuk didampingi oleh penasihat hukum. Jika ancaman hukuman yang dituduhkan kepada dia lebih dari 5 tahun. Pak, kalau nggak mampu bayar bagaimana? Maka negara akan menyediakan secara cuma-cuma atau sebutnya adalah pro bono. Nah, jadi ketika disediakan, terus siapa saja yang perlu mendapatkan pendampingan itu, maka dia akan mendapatkan bantuan hukum secara gratis melalui LBH yang sudah bekerja sama dengan pengadilan atau dengan kejaksaan atau juga dari tahap penyidikan di kepolisian. Nah, itu undang-undangnya seperti itu. Ya. Yang pertama apa? Bantuan secara tingkat. Yang kedua, bantuan hukum secara tingkat. Merujuk dan berurusan dengan penasihat hukumnya. Tersangka atau terdakwa dia memiliki hak untuk bisa berkomunikasi secara aktif dengan yang namanya pemberi bantuan hukum dia. Dari LBH ditunjuk. Jadi tidak bisa dihalangi. Baik dari proses penyelidikan sampai proses persidangan. Dua, pengadaan penasihat hukum oleh negara, ya ini tadi sudah saya jelaskan. Terus privasi juga dijamin. Nah, makanya alat bukti itu tidak boleh. Kemarin lagi rame yang kasusnya korupsi di Kominfo itu kan. Nah, itu juga rame. Penasihat hukum juga memiliki peranan yang penting di situ. Bahkan Pak Magdir Ismail itu sampai memberikan uang berapa miliar itu untuk sebagai alat bukti, tambahan alat bukti bahwa sudah dikembalikan kerugian negaranya. Itu cara-cara saja. Selanjutnya adalah penangkapan dan penahanan. Nah, kemarin sudah saya janjikan berapa sih lama waktu dalam proses penangkapan, penahanan sampai persidangan. Nah, ini ada batasan waktu yang perlu disiasati. Diberi, Pak, bagaimana jika lebih dari waktu itu? Maka dia harus dibebaskan. Nah, berapa waktunya ini? Setelah ini saya bahas lebih lanjut tentang masalah itu ya. Pertama, dasar menurut hukum dan dasar menurut keperluan. Maksudnya apa? Menurut hukum itu ya misalnya 20 hari. Tapi keperluan ternyata tersangka atau terdakwanya itu mengalami sakit parah yang tidak bisa dihadirkan. Makanya teman-teman mahasiswa semuanya pasti tahu bahwa jika ada orang ketangkep, khususnya koruptor ini ya, banyak sekali yang alasan sakit. Tapi jangan dianggap kalau alasan sakit itu lantas orang ini dibebaskan. Tidak, karena waktunya akan ditambah penahanannya. Oke, seperti apa? Kita lihat ini, masa waktu penahanan. Penyidikan 20 hari. Berarti kalau penyidikan itu kan di tingkat kepolisian, yang ditangani oleh penyidik, maka namanya penyidikan. Seorang yang ditangkap itu dia diberikan waktu 20 hari. Penyidik diberikan waktu 20 hari untuk bisa melengkapi berkas acara pemeriksaan atau BAP. Jadi berkas BAP ini harus dilengkapi selama 20 hari. Setelah 20 hari mentok, maka harus diajukan ke penuntutan, yaitu jaksa penuntut umum. Masalah yang muncul jika orang ini tidak kooperatif misalnya, atau dia beralasan sakit. Terus bagaimana, Pak? Sakitnya aja 1 bulan, kan habis waktunya 20 hari, itu tidak bisa. Maka ditambahkan lagi ada waktu 40 hari. Jadi diperpanjang, jadi 40 hari sakit. Setelah ini akan lebih lengkap lagi ya, nanti akan masalah penangkapan dan penahanan akan ada sesi khusus. Nanti ada tambahan waktu, ini ada lagi, jadi 20, ada 30, dan 40 hari khusus, nanti ini ada lagi. Setelah itu, setelah dinaikkan ke penuntut umum ada 20 hari. Kalau dia sakit tambah 30 hari kan gitu. Nah, dalam proses persidangan hakim ada waktu 30 hari. Kalau dia nggak bisa hadir lagi ditambah lagi 30 hari lagi. Dan ada banding 30 plus 2 dikali 30 hari. Terus kasasi juga ada 50 plus 2 dikalikan 50 hari. Nah, ini menurut hukum. Tapi nanti secara khusus masalah penangkapan dan penahanan ini akan kita bahas di materi yang berbeda biar lebih khusus, karena ini
agak sedikit panjang runutannya. Ini cuma saya kasih cuplikan sedikit saja. Jadi nanti kita bisa akan lebih panjang berdiskusi masalah penangkapan dan penahanan. Oke, setelah itu, nah, ada seperti ini. Pak, ada nggak, misalnya saya pernah dengar ada rehabilitasi dan ganti kerugian. Sepengetahuan saya hanya di perdata ada ganti kerugian. Di pidana bisa nggak? Bisa sebenarnya. Asalkan itu memang diputuskan oleh hakim untuk melakukan ganti kerugian misalnya. Maka harus ada ganti kerugian. Maka kalian pernah dengar ada putusan subsidiar itu kan, atau pengganti. Dengan ini mengembalikan kerugian negara sejumlah 1 miliar rupiah atau subsidiar tahanan kurungan selama 3 bulan. Maksudnya apa? Jika tidak bisa mengembalikan 1 miliar tadi, maka dia harus menambah hukuman dari, misalnya hukumannya 1 tahun ya, ditambahkan 3 bulan atau 6 bulan sesuai dengan putusan hakim tadi, subsidiarnya. Oke. Yang pertama ini silakan diperhatikan di PPT-nya rekan-rekan mahasiswa semuanya. 1. Sebagai jaminan terhadap tersangka atau terdakwa yang dikenakan penangkapan atau penahanan yang tidak berdasarkan hukum. Nah, misalnya ada orang yang ditangkap tapi ternyata salah. Dulu pernah ada kasus di Jombang. Mungkin nggak tahu ya, kalian siang di search aja, masih ada di Google banyak tentang kasusnya Rian. Rian itu jagal Jombang. Jadi ada orang yang namanya Rian, dia melakukan banyak pembunuhan oleh orang. Kalau salah, Rian itu hukuman mati sekarang ini. Kalian tahu, saya susah belum ya. Nah, ternyata suatu ketika di Jombang itu ditemukan sesosok mayat di kebun tebu yang dibakar. Jadi mayatnya dibakar tuh, sudah kosong gitu kan. Nah, setelah itu polisi mencari di situ siapa pelakunya. Akhirnya polisi menetapkan tersangkanya namanya adalah Kemat kalau nggak salah. Dan 2 orang yang lainnya. Jadi 3 orang, Kemat CS. Setelah itu dia dipaksa untuk mengakui bahwa dia yang membunuh mayat yang ditemukan tadi. Alhasil disidangkanlah dia karena dia dipaksa, disiksa dan sebagainya. Ini mal hukum ya, nggak boleh seperti ini sebenarnya. Nah, ini saya buka aja. Akhirnya singkat cerita dia mengaku, si Kemat dan teman-temannya, Kemat CS ini kan. Ternyata di tengah-tengah kasus ini sudah 1 tahun si Kemat itu ditahan, kalau nggak salah hukumannya 4 atau 5 tahun, saya lupa. Terus Kemat ini ditahan, di tengah-tengah tahannya 1 tahun, Rian ketangkep. Karena Rian memutilasi, kalau nggak salah di Jakarta, mutilasi korbannya. Nah, kebetulan si Rian ini dia melakukan aktivitas seksual yang tidak wajar, orang nyebutnya LGBT gitu kan ya. Dia memutilasi teman kencannya gitu kan. Terus ketangkap polisi. Setelah itu sama polisi disidik tuh, dikembangkan perkaranya. Kamu bunuh siapa saja, disebutkan. Saya pernah bunuh ini sampai banyak korbannya. Ternyata salah satu korbannya adalah dibakar di kebun tebu tadi. Yang ternyata si Kemat jadikan tumbal sama polisinya. Nah, otomatis kan ketika si Rian mengaku, maka si Kemat kan nggak bersalah. Apa yang terjadi? Maka namanya dikembalikan lagi. Namanya direhabilitasi misalnya. Jadi dikembalikan nama baiknya melalui apa? Melalui putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Kemat CS tadi tidak bersalah. Istilahnya kalau SKCK-nya kembali bersih gitu kan. Nggak ada catatan kriminalnya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Ganti kerugian material atau non material atau uang. Nah, kalau nggak salah pada waktu itu si Kemat CS dapat ganti rugi dari kepolisian daerah Polda Jawa Timur sekitar 50 juta kalau nggak salah. Seingat saya 50. Jadi dia dapat uang pengganti juga kerugiannya. Tapi siapa juga yang mau 50 juta tapi sudah dihukum 1 tahun kan gitu. 50 juta itu mengembalikan, direhabilitasi, dikembalikan nama baiknya. Ini merupakan mekanisme yang diberikan oleh negara dan KUHP karena tidak menutup kemungkinan adanya salah tangkap dan sebagainya ini. Nah, yang selanjutnya adalah penggabungan perkara gugatan kerugian. Nah, ini bisa nggak Pak? Ada penggabungan perkara gugatan ganti kerugian di dalam hukum pidana? Bisa. Misalnya apa? Coba diperhatikan di PPT bahwa gugatan ganti kerugian dari korban. Nah, kerugian dari korban tindak pidana yang sifatnya perdata berupa kerugian material bagi korban. Jadi maksudnya apa? Korban ini misalnya dirugikan secara material.
dia misalnya penggelapan, terus penipuan dan sebagainya, maka bisa dimintakan ganti kerugian. Nah, oke, kita lanjutkan. Terus maksudnya apa Pak? Efisiensi dan efektivitas waktu dari biaya perkara. Jadi tidak usah ini diselesaikan sidang berlarut-larut, tapi dengan cara cepat saja. Kalau memang ini sudah sama-sama mengakui dan ditemukan titik tengah. Selanjutnya adalah upaya-upaya hukum. Ada upaya hukum yang kita kenal. Nah, oke, untuk masalah penggabungan perkara ganti kerugian juga karena ini harus lebih spesifik, maka akan kita buka di sesi materi yang lainnya. Upaya-upaya hukum, ada upaya hukum Pak. Kita mengenal ada upaya hukum. Ada upaya biasa namanya perlawanan. Nah, kalau misalnya apa? Ada orang misalnya berkelahi. Orang berkelahi berarti kan orang tersebut yang namanya berkelahi kan pasti ada yang terluka dan sebagainya, bahkan dua-duanya meluka. Ada yang lapor polisi, ternyata nggak puas dengan putusannya polisi, maka dia bisa namanya banding. Setelah banding masih belum puas, dia bisa namanya kasasi ke Mahkamah Agung. Masih belum puas juga, bisa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung lagi. Nah, terhadap apa? Terhadap putusan hakim yang dia merasa bahwa dia belum puas atau belum merasa mendapatkan keadilan yang dia inginkan. Maka ada banyak upaya yang akan ditempuh. Nah, ini beberapa waktu ini di media massa, di televisi juga banyak menyoroti adanya tindakan kriminal yang dilakukan oleh dua instansi. Kita tahu bahwa militer memiliki badan peradilan sendiri, namanya peradilan militer, yang khusus untuk menangani atau mengadili perkara-perkara yang dilakukan oleh militer, yaitu oleh tentara, baik dari tingkat yang terbawah sampai tingkat yang tertinggi kan itu. Ada peradilan sendiri. Terus bagaimana Pak jika ada kasus pencurian terus yang melibatkan militer dan juga sipil? Bagaimana cara menanganinya? Maka ada yang namanya penanggulangan koneksitas. Seperti apa maksudnya Pak Adi? Tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama oleh orang-orang yang termasuk pengadilan umum dan pengadilan militer. Nah, misalnya dua orang ini, satu orang sipil, yang kedua militer. Nah, ini kan dilakukan oleh dua orang sipil dan juga militer kan gitu. Terus pengadilan militer apa? Bisa koneksitas. Misalnya apa? Dia bisa yang militer bisa dikembalikan ke militer. Yang sipil itu diadili di sipil atau dijadikan satu, diadili bersamaan, itu bisa. Tapi ada beberapa cara atau mekanisme sehingga bisa dilakukan pada seperti itu. Misalnya ini kita lihat, silakan di PPT dicermati. Tadi tim tetap gabungan berupa penyidik, PM, polisi militer, dan juga penyidik militer. Nah, jadi untuk memeriksa perkara itu penyidik dalam ini polisi tidak bisa berdiri sendiri, tapi polisi dalam hal ini atau penyidik bergandengan atau bergabung dengan PM atau polisi militer dan juga penyidik militer. Selanjutnya, pada dasarnya perkara koneksitas diperiksa dan diadili di pengadilan militer. Namun dapat dilakukan oleh pengadilan umum dengan catatan hakim anggota peradilan berasal dari militer dan umum secara berimbang. Maksudnya apa? Jika hakimnya ada 3 misalnya, ada salah satu yang berasal dari hakim militer. Tidak boleh semuanya dari hakim pengadilan umum, karena kasusnya koneksitas. Itu bisa. Nah, selanjutnya, pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan. Jadi, setelah hakim memutuskan sebuah putusan, maka harus diawasi. Maksudnya apa diawasi Pak? Jangan sampai putusan hakim itu tidak dilaksanakan. Jadi, putusan hakim harus dilaksanakan, maka harus ada pengawasan yang kita sebut sebagai Integrated Crime Justice System atau sistem peradilan terpadu. Yang kedua apa? Pengawasan perkembangan perilaku narapidana di lembaga pemasyarakatan. Maksudnya apa? Ketika dia sudah dijebloskan ke LP, maka harus diawasi bagaimana perilakunya dia. Apakah dia cenderung mengarah ke positif atau baik, atau justru dia mengarah ke tindakan kriminal yang lainnya. Karena sering kan terjadi ada orang masuk penjara dengan kasus narkoba, malah di penjara dia menjalankan bisnis narkoba kan itu.
malah buka bedak di jero lapas tiga dodolan narkoba. Itu kan tidak ada pengawasan yang baik, sehingga yang diinginkan dia tidak seperti itu, malah kok terjadi hal seperti itu, kan jadi masalah. Bahkan mungkin kalian dengar ada kasus yang sudah dihukum mati, Freddy Budiman itu dia menjalankan bisnis narkoba di luar lapas dari dalam lapas. Nah ini kan juga mencoreng trademark positif dari wajah hukum kita kan gitu. Jadi tidak boleh seperti itu. Oke, itu untuk pertemuan selanjutnya yang masalah yang penting dari KUHP. Kita akan melanjutkan di pertemuan selanjutnya yang terkait dengan bahasan yang lainnya. Saya akhiri itu saja di pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.